Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, tempat pertama yang saya katakan adalah bahwa kita berziarah di dunia ini, menumpang untuk waktu tertentu. Namun dalam peziarahan ini kita sadar bahwa yang namanya masalah tidak bisa kita hindari untuk selamanya. Masalah kalau bisa kita terjemahkan secara sederhana adalah sesuatu yang tidak kita harapkan, atau sesuatu yang terjadi berbeda dengan apa yang diharapkan. Bagi seorang petani misalnya, gagal panen merupakan suatu masalah. Bagi pedagang, hujan yang deras dengan petir bertubi-tubi bisa menjadi masalah. Bagi anak sekolah, nilai yang jeblok, pergaulan, dan lain sebagainya bisa menjadi masalah. Begitu juga dalam pekerjaan atau keluarga dan lain sebagainya. Teristimewa untuk masa yang kita sedang hidupi sekarang. Corona yang merenggut jiwa sudah 200-an ribu lebih. Kemudian untuk Indonesia sudah mencapai angka 700-an. Belum lagi dampak ekonominya dan lain sebagainya. Pasti menjadi masalah bagi umat manusia. Namun dalam menghadapi masalah itu, bagaimana sikap kita? Jujur, tulus kita akui bahwa terkadang dalam menghadapi masalah demikian, keegoan, keakuan kitalah bermain sangat luar biasa. Kita tidak memperdulikan kehadiran Allah, dan juga kita tidak mau tahu dengan kehadiran sesama kita. Seolah-olah kita yang sedang menanggung seluruh dunia ini. Dua murid, Kleopas bersama dengan temannya berjalan menuju Emmaus. Jarak Yerusalem ke Emmaus sekitar 11 kilometer. Kalau jalan kaki kira-kira ditempuh berapa? Mungkin sekitar 3 sampai 4 jam. Namun perjalanan meninggalkan Yerusalem adalah perjalanan kekecewaan, keputusasaan.
atau mungkin lari dari masalah. Sehingga dalam perjalanan itu, ketika Yesus hadir di belakangnya, berjalan bersama mereka, mereka tidak mau tahu, tidak mampu mengenal karena ketertutupan hati. Ketika Yesus bertanya, apa sih yang kalian perbincangkan? Langsung kedua murid mengatakan, apakah engkau satu-satunya orang asing dari planet asing yang baru datang ke tempat ini, sehingga engkau tidak tahu apa yang terjadi? Kalimat ini hanya mungkin disampaikan kalau mereka tahu, kalau Kleopas dan temannya tahu Yesus sudah berjalan lama dengan mereka, sehingga pengandaian bahwa Yesus tahu inti dari perbincangan. Kemudian Yesus pelan-pelan membuka hati mereka bahwa persoalannya adalah bukan menghilangkan masalah, bahwa tidak semua masalah bisa kita selesaikan. Tapi persoalan yang mau disampaikan adalah bagaimana para murid supaya mampu melihat masalah yang terjadi di Yerusalem harus terjadi. Yesus mengatakan, hai kamu orang bodoh, bukankah menurut kitab suci dan para nabi bahwa itu harus terjadi? Dan lebih lengkap lagi, mereka sadar bahwa itu adalah Tuhan yang menyertai mereka ketika mengadakan perjamuan kudus, sembari memecah-mecahkan roti. Mereka pelan-pelan sadar, kami tidak ditinggalkan Tuhan dalam masa sulit ini. Wajah suram, putus asa, kekecewaan, merasa bahwa iman sia-sia terhadap Yesus berubah menjadi kegembiraan, pengharapan, dan mengambil langkah kembali menuju Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul, Petrus tepatnya mengutip Mazmur Daud. Dia katakan, aku tetap menghadap kepada Tuhan. Aku tetap menghadap kepada Tuhan karena Dia berjalan di sisi kananku. Aku tidak takut. Aku tidak lari dari masalah. Aku tidak mengambil kekanak-kanak. Aku tidak mengambil sikap kekanak-kanakan. Karena aku yakin bahwa Tuhan itu ada di sampingku. Dalam bacaan kedua, supaya tidak terlalu panjang, di situ surat Petrus mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menumpang di dunia ini. Menumpang dalam arti sementara. Namun kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ditebus
bukan dengan barang fana, tetapi ditebus dengan darahnya yang kudus. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi kita ditebus oleh kehidupan yang diberikan kepada kita oleh Kristus. Berlakulah sebagai orang-orang tebusan. Tetaplah berjalan dalam kebenaran. Bagi orang benar, Tuhan selalu bercahaya. Bagi orang benar, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Sembari kita memohon supaya masalah ini selesai, tetapi kita juga harus dalam kerendahan hati mengatakan, Tuhan, ajari kami untuk melihat dengan jelas apa rencanamu, apa kehendakmu dalam masalah-masalah yang kami hadapi. Maka kekuatan itulah sekaligus kedewasaan yang kita harapkan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,